Lalu selanjutnya kita akan mengupdate bagaimana perkembangan terkini di situasi arus mudik di Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur. Kita bergabung dengan koresponden CNN Indonesia. Sudah ada Edo Eka Rizky di sana. Halo Edo, selamat sore. Di belakang Anda saya sudah melihat sudah banyak sekali sekelompok ataupun juga yang sudah menanti untuk segera berangkat. Apakah kondisi yang sebelumnya digadang-gadang seperti terminal saat ini masih terasa asik ataupun masih terasa dingin seperti yang sebelum-belumnya? Silakan Edo. Ya Hera, memang kalau dibandingkan dengan suasana Terminal Pulau Gebang saat baru beberapa hari setelah diresmikan oleh Menteri Perhubungan saat itu Budi Karya Sumadi, saat ini situasinya bisa saya katakan berbanding terbalik. Penumpang di terminal kedatangan ini saja yang belum mencapai puncak arus mudik, menurut saya sudah dipenuhi. Bangku-bangku yang ada di kawasan ini sudah mulai dipenuhi. Bisa Anda lihat di belakang saya, bahkan ada beberapa calon penumpang yang terpaksa harus berdiri atau duduk di lantai dan meletakkan barangnya di lantai seperti itu karena memang bangku yang ditempati itu penuh. Nah, usai mereka berdiri di sini atau menunggu kedatangan bus mereka untuk berangkat di sini, mereka biasanya langsung akan ditujukan ke pintu kedatangan, pintu ke arah bus-bus yang sudah menantikan mereka langsung dari tempat kedatangan hingga ke tempat standby-nya para bus ini. Dapat saya informasikan juga Hera terkait dengan data sementara saat ini hingga pukul 2 siang tadi di Terminal Pulau Gebang ada sekitar 2.600 pemudik yang menggunakan terminal kedatangan ini untuk tujuan ke beberapa daerah yang ada khususnya di Jawa Tengah ataupun Jawa Timur. 80 bus atau 80 keberangkatan bus sudah terjadi hingga siang hari tadi, dan rata-rata tadi saya juga mencek pada 2 hari sebelumnya atau sebelum H-5 Lebaran ini sudah ada keberangkatan penumpang sekitar 4.000 sampai 5.000 penumpang, dan ini dikatakan oleh pihak Dirjen Perhubungan Darat belum mencapai puncak arus mudik, di mana prediksi puncak arus mudik ini akan berlangsung pada hari Rabu atau Kamis mendatang dengan sisa penumpang dengan jumlah penumpang diprediksi akan melebihi angka 7.000 penumpang khusus di Terminal Pulau Gebang itu sendiri. Dan saya ingin menambahkan sedikit informasi Hera terkait dengan apa yang disampaikan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi beberapa hari lalu sebelum puncak arus atau sebelum proses arus mudik ini berlangsung, di mana Kementerian Perhubungan mengklaim sudah mencek beberapa persen atau di atas 50% bus-bus dengan melakukan proses rem cek atau melakukan proses pengecekan kesiapan bus untuk berangkat ke luar kota ataupun ke luar provinsi. Di antaranya ada pengecekan rem, pengecekan mesin, ataupun bisa dikatakan keseluruhan pengecekan, dan bis-bis yang sudah ada, sudah dinyatakan lulus dari rem cek tersebut, itu sudah ditandai langsung oleh Kementerian Perhubungan dengan stiker langsung laik jalan angkutan Lebaran 2017 dari Ditjen Hubungan Darat Kemenhub. Dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga sudah menghimbau sebelumnya dalam konferensi pers beberapa hari lalu bahwa penumpang atau calon penumpang yang ingin mengikuti arus mudik dengan menggunakan bus-bus umum harus meninjau lebih dahulu apakah bis-bis itu sudah mendapatkan stiker brio tersebut, karena memang belajar dari pengalaman pahit yang terjadi sekitar bulan Mei lalu, beberapa kali kecelakaan yang bisa dikatakan dalam waktu beruntun, yaitu melibatkan bus-bus antar kota yang juga akhirnya menjatuhkan korban jiwa di dalam kecelakaan tersebut. Dan dalam hal ini pada proses arus mudik tersebut, kesiapan dari Kementerian Perhubungan menyiapkan hal tersebut untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Namun sayangnya Hera, saya juga di sini melihat tidak hanya bis yang tidak seluruhan bis yang mendapatkan stiker-stiker uji layak atau rem cek tersebut. Kalau di sebelah sini ada persis di sebelahnya bis yang juga mengarah ke arah tujuan sekitar Jawa Tengah atau Jawa Timur, bahkan tidak ada sama sekali stiker rem cek atau lulus uji kelayakan yang diberikan oleh Kemenhub, karena Kemenhub sendiri sudah menginformasikan bis-bis yang sudah lolos dari rem cek itu pastinya harus ditempelkan stiker tepat di depan stiker tersebut, dan artinya bis tersebut sudah layak jalan dan sudah dicek remnya, sudah dicek bisnya, bahkan kenyamanan dari bangku, AC, kotak P3K ataupun setir, dan beberapa hal-hal kecil yang tentunya jika tidak dicek itu akan menjadi malapetaka yang tidak diinginkan oleh masyarakat atau penumpang ataupun orang yang ingin pulang ke kampung halamannya tentunya dengan selamat.
Sementara demikian Hera, informasi dari Pulau Gebang, Jakarta Timur. Ya, Edo, saya ingin tanya dengan semakin banyaknya penumpang tersebut, apakah ada peningkatan harga di sana? Singkat saja mungkin untuk harga tiket, bagaimana Edo? Untuk harga tiket, tadi saya sempat memantau juga ada peningkatan sekitar 30% sampai 60 atau 70% peningkat, khususnya di bis kelas ekonomi, mulai dari harga 70.000 di arus lebaran kali ini meningkat hingga harga 120.000 hingga 130.000 rupiah. Namun kebanyakan memang Hera kenaikan jumlah harga tiket ini memang ada di bis-bis ekonomi dan hampir tidak semua bis eksekutif ini mengalami kenaikan harga atau stuck di harga 500.000 per perjalanannya. Hera. Edo Eka Rizky, koresponden CNN Indonesia, terima kasih atas laporan Anda.